Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada sekalian Bapak Majelis Hakim dari BPSK yang sudah banyak sekali membantu untuk memfasilitasi antara kedua belah pihak ya. Tak lupa juga kepada jajaran PT WOM Painan Garut, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Juga Pak Haji Ujang selamat dan juga Bu Lilis. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan secara singkat kronologis atau tuntutan undang-undang dari Bu Lilis ini. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Bu Lilis ini sangat sadar ya sebagai seorang muslim. Beliau ada itikat baik untuk melunasi utang gitu. Karena kita sebagai akidah seorang muslim bahwa utang itu tidak hanya pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia ya, tapi juga di akhirat. Bahkan ada satu dalil seorang mujahid yang meninggal ingin masuk surga tidak diterima karena lantaran hutang begitu besar. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa persoalan utang ini bukan persoalan yang sepele gitu. Kami sadar. Nah, itu dibuktikan ketika sekitar bulan September atau Desember Bu ya. Ibu Lilis ini ingin melakukan pelunasan khusus ke PT WOM. Namun saat itu tidak ada tanggapan, bahkan menurut pengakuan Ibu Lilis terkesan agak dipermainkan gitu. Bertemu ini di bola pingpong lah gitu. Kalau mohon maaf ya Pak ya, saya kalau bahasa Ibu Lilis seperti itu gitu, seolah harus bertemu dengan Pak ini tapi tidak ada sampai sore Bu ya, sampai sore, sampai berapa hari ya, tidak masalah. Akhirnya terus berjalan cicilan sampai terjadilah yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ya, yang begitu mengguncang kehidupan di dunia. Bahkan di Indonesia kita sedang mengalami resesi karena pandemi ini ya, semua lini, tak hanya pendidikan, ekonomi, semua ambruk gitu ya. Akhirnya Bu Lilis ini kesulitan untuk membayar utangnya gitu, bukan karena lalai atau sengaja lalai, tapi karena usahanya terganggu. Beliau terganggu lah gitu untuk melakukan cicilan. Jadi bukan sengaja untuk melalaikan gitu ya. Tapi itikat baik itu selalu ada gitu. Kami ingin melakukan pelunasan gitu, ingin melakukan cicilan itu selalu ada. Tapi karena beliau mungkin juga tidak tahu ada mekanisme apa namanya, seperti instruksi dari presiden ya, bahwa di masa pandemi sebetulnya perbankan atau lembaga non perbankan tidak diperbolehkan untuk melakukan paksaan gitu ya, bahkan diberikan keringanan yang relaksasi begitu ya, relaksasi kredit. Cuman beliau ini tidak tahu mekanismenya ya, karena memang di awal juga sudah dipersulit gitu. Jadi beliau bingung gitu. Dan akhirnya terjadilah penarikan unit di jalan di Cimahi, Bandung gitu ya, di jalan digedor-gedor oleh beberapa orang berbadan tegap, anak beliau dengan sepupunya, keponakan Bu ya. Ya tentu dengan kondisi tersebut ya khawatir, takut lah gitu ya, secara manusiawi ya takut, wah ini apa ini gitu kan. Akhirnya dengan sangat terpaksa mobil itu ya diberikan gitu, itu pun dengan beberapa dalih bahwa silahkan Akang pulang saja ke Garut, nanti kita ke Cianjur Bu ya, nanti kita ongkosin lah katanya. Ternyata pas pulang di Cianjur pun ongkosnya nggak dibayar gitu. Jadi kondisi saat itu benar-benar sangat membuat shock, membuat mental anak beliau ini sangat terpuruk lah seperti itu. Kita seperti itulah kronologis singkat gitu ya, kronologis singkat penarikan unit. Kemudian setelah kita kaji, ternyata diduga kuat bahwa kredit ini tidak dilengkapi dengan akta fidusia gitu ya. Dan beliau juga mengakui bahwa di awal perjanjian kredit tidak pernah diajak untuk membuat akta fidusia di kantor notaris gitu ya, tidak ada, tidak dilengkapi. Ya artinya kita di sini menduga bahwa
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, bahwa penarikan unit di jalan itu kan hak pengadilan sebetulnya, tapi bisa dikuasakan seolah-olah dengan akta fidusia itu, gitu kan, mempunyai hak eksekutorial yang sama dengan pengadilan. Tapi kan di sini tidak ada. Artinya apa? Artinya kami menduga kuat bahwa penarikan ini ya sebetulnya ranahnya sudah ke ranah pidana, gitu ya. Sudah ke ranah pidana, sudah memenuhi unsur-unsur di sana. Nah, kami sudah mempertimbangkan untuk langkah itu, tapi saya tahan, gitu ya. Kita mencoba supaya persoalan ini diselesaikan baik-baik dulu lah, secara perdata dulu, gitu. Makanya kami melangkah ke BPSK. Dalam arti BPSK di sini kan tidak ada hak juga untuk menggarap ranah pidananya, Pak ya. Kita hanya perdata dengan harapan bahwa tuntutan Bu Lilis ini bisa dipenuhi secara kekeluargaan, seperti itu. Jadi kami menahan dulu untuk mengambil langkah hukum ke arah pidana dengan harapan tadi ya karena kami masih mempunyai etikat baik, gitu. Ingin menyelesaikan persoalan perdata utang piutang dengan PT WOM, gitu. Nah, seperti itu mungkin nanti poin-poin tuntutan dari Bu Lilis ini mungkin akan disampaikan oleh Pak Haji Ujang ya, 3 poin Pak Haji Ujang ya. Nah, seperti itu mungkin. Jadi mudah-mudahan di pertemuan ini PT WOM bisa kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan ini dengan baik lah, gitu. Jadi itu mungkin Pak, Bapak sekalian pembukaan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari BPSK ya, yang sudah memfasilitasi, dan terima kasih juga sama Bu Elis dan timnya yang bersilaturahmi di sini, gitu Pak ya. Kita intinya tujuan di sini kan mau nyari solusi, Pak ya. Paling kalau saya sih sedikit menjelaskan hal kronologis, Pak ya. Dari versi kami. Iya. Dari hal kronologis sih seperti ini, Pak. Saya terakhir itu datang ke rumah Bu Elis pernah di bulan Februari, Pak. 2020. Biasanya kolektor, Pak. Kolektor ke rumah, dan akhirnya kan kolektornya kan kalau sudah 2 bulan lebih, otomatis kan sebenarnya kalau kolektor sih untuk masalah datang ke rumah itu sudah pasti bayar. Nah, ternyata kan ada awan prestasi dari janji bayar konsumen. Ketika tanggal 20 saya coba ke rumah Bu Elis, tapi info dari anaknya tidak ada, dan akhirnya ketemu pas di akhir bulan. Akhir bulan di tanggal 30 atau 28 ya. 28 ya. Tanggal 28. Saya ngobrol dengan Bu Elis, kalau saya sih sebenarnya intinya kan tujuan ke angsuran ya, yang sudah dijanjikan Bu Elis ketika waktu tanda tangan kontrak, Pak. Akhirnya intinya ya Bu Elis nggak sanggup, ya sudah. Ya, intinya saya sudah menyampaikan, gitu Pak ya, perihal ini. Apalagi kan kolektor juga kan punya DSP lah, karena SP lah, perihal Bu Elis tidak masuk, gitu kan. Lewat bulan, akhirnya kolektor saya datang juga, Pak. Kolektor saya datang, penanganan 3 bulan, dan akhirnya konsumen ditawari untuk restruktur, ketemu suami konsumen, Bu Elis. Intinya menolak lah. Apa alasan intinya menolak lah info dari kolektor di lapangan untuk restruktur yang program pemerintah itu, Pak. Nah itu akhirnya intinya sudah tidak bayar lah, tidak bayar. Kolektor kami pun sudah menjelaskan, Bu, jangan dulu dibawa keluar kota karena ini kondisinya keterlambatan, takutnya tidak ada apa-apa. Oh iya. Nah, akhirnya pas keterlambatan 5 bulan, kalau nggak salah 5 bulan, datanglah BRH bagian penanganan kan. Kalau di BOM itu 1, 2, 3 bulan itu kan bagian saya, ya. Nah, bagian 4 bulan ke atas itu ada Pak Dadan pada saat itu. Kebetulan Pak Dadan juga sudah ke rumah ibu, dengan waktu itu Kaca pada saat itu Pak Diki sebelum Bali. Nah, Kaca sudah menjelaskan ibu sewaktu bayar dulu 1
kita nggak nuntut 5 bulan, cuma bayar 1. Dan intinya negosiasi dengan konsumen sebenarnya jujur Pak, kalau di pihak saya pribadi lah untuk menjaga kolektor, intinya kita sudah menjelaskan dan tanpa paksaan. Saya juga nggak mau ya ketika konsumen sedang valid kita paksa, ya kita juga nggak mau. Kita pun menawarkan program, yaitu program yang ada dari pemerintah dan perusahaan, restrukturisasi. Nah, pada keterlambatan di 5 bulan pada saat itu, BRH pada saat itu dan kantor pada saat itu pada dan Kadiki ke Mobilis menjelaskan bahwa ini sudah keterlambatan 5 bulan, 5 bulan antara itu lah 6 bulanan. Nah, intinya Mobilis tidak bisa bayar, ya udah Bu, asal jangan dibawa di luar kota dulu, kan gitu. Karena ini sudah keterlambatan 6 bulan, karena dari SP 1, 2, 3 dan SKP-nya sudah. Nah, ditanya juga unitnya di mana, ada, ya udah nggak apa-apa. Ternyata dapat kabar, kita dapat kabar bahwa unit kena di Bandung, Pak. Di Bandung. Nah, pada saat itu kronologisnya bahwa unit diumpah alih, itu sih. Nah, diumpah alih. Setelah itu jalan beberapa hari, mungkin Bu Elis datang ke kantor ya. Nah, ya, ketika ini datang ke kantor, ya intinya menyanggupi untuk bayar sekian dan bikin surat pernyataan di atas materai. Itu kesepakatan saya dan materai perjanjian minta tanggal waktu di tanggal 25 Oktober ya. Pada saat itu. Nah, awalnya saya masih belum ini Pak, karena bagian penanganannya kan ada pada saat itu. Pada awal bulan Oktober kalau nggak salah saya ketemu Pak Hayujang di kantor, menjelaskan seperti ini. Ya saya terima gitu Pak. Tapi Pak Hayujang menawarkan itu tanpa ada biaya tarik yang sudah disepakati Bu Elis pada saat itu, yang membayar angsuran. Nah, segitu sih Pak. Dan sampai sekarang belum ada kata sepakat. Nah, keluhan dari konsumen sudah kita ajukan Pak. Kita ajukan, ternyata karena kan di pusat juga melihat awalnya konsumen sepakat dulu Pak di atas materai perjanjian, akhirnya diajukan dan disepakati 50%. Ya, tadi kita sudah ke rumah Bu Elis, perihal penawar kata Bu Elis, ya tidak tanggapan Bu Elis, ya sudah bukan. Ada kesepakatan dulu bahwa sepakat itu biaya penarikannya setengah. Ya, enggak, belum. Jadi gini Pak, mungkin saya tambah